عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, saya akan membacakan surah At-Taghabun ayat 10 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di ayat pertama ini di ayat pertama ini, dan orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini orang kafir ya, bukannya orang beriman terus dia enggak ngaji, dia enggak sembahyang gitu ya. Ini beda, ini orang kafir. Buat mereka apa dah? Buat mereka ulaika ashabun nar. Buat mereka api neraka, khalidina fiha. Buat orang-orang kafir tuh khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya, ya Allah. Enggak ada ujungnya. Kalau selama-lamanya itu enggak ada ujungnya. Allahu akbar. Kita kesusahan dikit aja pengen segera berujung tuh, pengen segera selesai. Punya kesusahan pengen segera selesai yang namanya kesusahan kita. Dan neraka itu wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ya Allah, di neraka nggak ada enak-enaknya, nggak ada udah. Ya Allah, dan itu selama-lamanya buat orang kafir. Karena itu beruntung kita lahir, kita brojol udah dalam badan muslim, alhamdulillah, nggak ada perjuangan lagi, udah tinggal enak doang, udah tinggal nerusin doang, tinggal ngikutin doang gitu ya. Masih ada iman di dalam dada kita. Selama-lamanya kita di neraka, nggak sampai selama-lamanya gitu, nggak sampai terus-terusan. Mudah-mudahan nggak sampai kita masuk neraka, jangan ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Jadi ada musibah dikasih kepada seseorang, kepada siapapun, kata Allah, kecuali dengan izin Allah. Allah yang ngasih tuh, Allah yang ngasih musibah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW nggak punya hak atas hidayah. Rasulullah SAW, beliau nggak punya hak atas hidayah. Kewajiban beliau hanya apa? Menyampaikan hidayah. Gitu, menyampaikan nih Islam yang benar. Kita punya Tuhan yang begitu besar. Gitu. Kita punya Tuhan yang Maha Esa. Kalau nggak mau ya sudah, gitu. Sama kayak kita berdakwah. Nggak ada kewajiban kita untuk menjadikan orang ini beriman, enggak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa? Dakwah aja udah. Masjid ini berkewajiban berdakwah. Maka itu setiap maghrib, setiap subuh ada pengajian. Emang kewajiban masjid. Orang tinggal datang doang kemari sembahyang, ngaji, selesai. Mudah-mudahan dapat hidayah. Pakai Facebook, pakai YouTube. Mudah-mudahan yang lihat dari rumah dapat hidayah. Ya, gitu. Itu kewajiban masjid memang. Pada nggak dapat hidayah, urusan Allah. Gitu ya. Selanjutnya, dialah Allah, tiada ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustadz Halwi kemarin hari Minggu itu saya ngikutin juga di rumah sakit tuh, ngikutin pengajian karena emang ada di YouTube, enak banget kita sekarang. Ada di Facebook, tinggal nyetel doang ya. Tinggal dengerin lagi ngebahas apaan sih nih Habib, lagi ngebahas apa nih Ustadz Alwi gitu ya. Beliau kemarin membahas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu berkelas-kelas gitu, berkelas-kelas. Tawakal kita harus ikhtiar dulu buat tawakal. Ibarat kita punya tunggangan kuda gitu ya. Harusnya bagaimana? Itu kuda kita ikat dulu, kita cancang dulu kalau kata orang Betawi. Kita ikat dulu tuh, ya. Kalau udah diikat yang kenceng, kita tinggal dah. Masih terlepas juga. Itu bukan urusan kita gitu. Kita ikat yang kenceng, kita tinggal, tawakal namanya. Udah usaha gitu ya. Masih terlepas juga, urusan Allah dah. Gitu. Udah terlepas juga, gimana kita? Terima aja udah. Ya. Jangan kita marah-marah, jangan kita sama Allah tuh, pan gue udah ikat ini kuda, ini masih terlepas juga. Gitu ya. Rumah kita tinggal, kita udah kunci, semua kita kunci, masih kemalingan juga. Bagaimana kita? La haula wala quwata illa billah. Kan enak banget gitu tuh. Coba kalau kita rumah kita udah kita kunci seadanya, kita masih kemalingan juga. Mau marah-marah sama siapa? Coba. Marah-marah sama siapa? Satpam, emang gak punya satpam. Keamanan, ya emang keamanan doang, kagak ada juga keamanan gitu ya. Mau nyalain siapa? Udah terima. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Kenapa kita harus tawakal? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min. Ini hadis insyaallah sudah sering dengar. Kalau sering ngaji, sering dengar nih, gitu ya. Jadi kalau diulang-ulang bagus jadi ingat. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat rawahu Muslim. Sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, menakjubkan kata Rasulullah SAW. Pokoknya enak aja dah gitu, enak aja dah orang mukmin itu. Ngapa emang? Seluruhnya urusannya itu baik, semua urusan itu baik. Kata Rasulullah SAW. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang mukmin. Gak ada nih, gak ada buat orang yang gak beriman, gak ada yang begini. Pokoknya semua urusannya baik. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan,
berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Berapa banyak? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau ngitung nikmat Allah enggak bakal bisa kita ngitung. Ya enggak? Ya Allah. Dan itu baik baginya. Jadi kalau dapat kesenangan dia bersyukur, baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar. Tuh. Jadi senang, susah. Senang dia bersyukur, susah dia bersabar. Itu pun baik baginya. Masya Allah. Dalam sebuah kisah bersyukur, Nabi Musa alaihi salam, beliau susah untuk bersyukur katanya. Susah, bahasanya gitu lah ya. Susah untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena begitu besarnya nikmat Allah kepada kita. Sampai kita nggak tahu sebesar apa tuh nikmat yang nempel sama kita ini. Ya Allah, yang nempel sama kita sekarang ini nikmat semua nih. Nikmat napas, nikmat hidup, nikmat sehat sekarang. Mata kita, mulut kita, kaki kita melangkah kemari, pakaian kita semua itu Masya Allah. Masya Allah. Sampai susah bersyukur. Karena emang gak bakal sebanding syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan. Gak bakalan sebanding. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak bakal sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak bakal sebanding, gak bakal. Cuman kenapa kita harus beribadah? Tanda kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingin mah ya Allah, kagak ada bandingannya udah. Kagak ada bandingannya. Sama kayak seperti orang tua kita. Kita berbakti pada orang tua kita. Sampai dikatakan biar kata kita gemblok itu orang tua kita, pergi haji ke Mekah bolak-balik, gak bakal bisa nyamain kebaikan orang tua kita. Itu baru orang tua kita. Kalau bolak-balik dari sini gemblok dari ke Mekah, bagaimana ininya itu? Masya Allah, artinya besar banget itu. Gemblok jalan gitu, bolak-balik, kagak sama. Allah, dari sini ke Jembatan Merah kita udah ngos-ngosan gitu ya. Allah, itu baru sama orang tua kita. Apalagi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak. Karena itu ya Allah, terus beribadah pada Allah. Selain ucapan kita zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap segala sesuatu alhamdulillahirabbil alamin. Kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang Allah berikan pada kita begitu luas ya Allah. Apalagi kita sebagai seorang muslim dikasih iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjamin kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang kedua adalah jika kita mendapatkan musibah, siapa yang mau musibah? Siapa yang mau musibah? Ya Allah. Maka ketika kita mendapatkan musibah itu, kita harus apa? Kita harus bersabar. Kita harus bersabar dengan musibah itu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kabar gembiranya. Ini kabar gembira buat orang-orang yang diberi musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Idza ahabballahu qauman ibtilahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Jadi buat orang beriman, musibah itu adalah ujian. Sabar apa kagak kita? Gitu ya. Di dunia bentaran doang. Seberat apa sih ujian kita? Seberat apa gitu? Dibanding dengan para sahabat yang ketika beriman disiksa oleh para pemimpinnya,
disiksa oleh para majikannya. Disiksanya nggak kira-kira. Disiksanya nggak kira-kira. Ada yang ditempelin besi panas kayak kuda, kayak sapi di pantatnya itu dikasih besi panas buat nandain. Ini dikasih besi panas di punggungnya karena apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita ya kagak ada apa-apanya. Gitu. Kita dalam beriman ini gak ada apa-apanya. Ujian beriman kita gak ada apa-apanya. Jadi kalau cuma dikasih musibah dikit doang, mau bayar sekolahan susah, mau bayar kontrakan susah, ya cuma kecil gitu ya. Allah pasti kasih solusi. Udah berapa banyak masalah kita dari kecil sampai ginari, udah berapa banyak yang selesai? Nggak kehitung sama kita. Cuma kadang-kadang kita nggak bersyukur bahwa Allah selalu ngasih solusi buat kita. Ya Allah, udah ngasih solusi, selesai dah. Cuman alhamdulillah doang. Ibadah kagak. Na'udzubillahi min dzalik. Udah berapa lama dari kita masih balik gitu ya, baru balik sampai ginari, berapa banyak solusi yang Allah berikan. Lagi susah ada yang minjemin duit. Kita mau minjem duit gampang, itu siapa yang gampangin? Allah. Kita punya temen yang punya duit, siapa yang gampangin? Allah semuanya. Sakit kita siapa yang nyembuhin? Allah. Gitu. Itu digampangin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua urusan kita. Gitu. Tinggal kita, ya Allah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang-orang yang diberi ujian itu, orang-orang yang diberi ujian itu bersyukur. Karena bisa jadi itu mengurangi dosa kita, mengampuni dosa kita. Masya Allah. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama terdahulu itu mereka menginginkan, jadi kalau sakit meriang, kalau sakit itu mereka Masya Allah senang betul. Karena dengan sakitnya itu Allah ampuni dosa kita. Sakit meriang, Allah ampuni dosa kita. Meriang, contohnya meriang. Kan sakit ringan nih, menggigil ya gitu ya. Allah ampuni dosanya. Makanya girang. Para ulama salafun salih kalau dia sakit girang dia. Allah, ini imannya level apa dia nih ya? Nah gitu. Kita nih ngaji terus tiap hari, dikasih beginian terus, begitu harusnya. Gitu. Cuma dikasih ujian yang nggak terlalu besar mah. Ya Allah udah lah, angkat tangan sama Allah beres urusan. Gitu ya. Ya Allah. Saya ingin menyampaikan